Kamu tidak bisa mengukur, ya. Nah kalau tepat sama lengkap sudah mengukur. Oke. Kemudian kita lihat di kegiatannya. Bagaimana menurut Bapak Ibu di kegiatannya? Tadi tujuannya menyusun. Apakah di kegiatannya mengajarkan anak-anak untuk menyusun? Berdiskusi. Menghubungkan gambar satu dengan kalimatnya ini, menjodoh-jodohkan, mengkaitkan. Yang Ibu maksudkan menyusun itu gimana? Kan ini satu, ada sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Menyusun itu seperti apa sih? Menyusun kata-kata aja itu lalu disusun menjadi kalimat yang benar. Oke, berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ibu Asa itu, Esa yang Tuhanan Maha. Oke, kan Ibu jadinya satu itu ya memahami. Saya juga teman memahami. Berarti di sini bukan menyusun kembali yang itu ya. Berarti kata-kata maksud Ibu atau seperti apa? Nah, untuk apa dia menyusun? Untuk apa sebenarnya dia menyusun itu yang sudah ada lengkap itu kemudian dibolak-balikin gitu. Kemampuan apa yang diinginkan sebenarnya? Oke. Ya. Mengingat kalimat atau mengingat mungkin di sana di bagian sana. Kalau menyusun kembali kan sepertinya sudah ada yang tersusun, terus kita ajak, terus kita suruh mereka susun kembali. Itu keperluannya seperti apa? Kecuali menyusun ini silanya Bapak Ibu kasih ke mereka yang menyusun mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat dan kelima, dan mana simbol yang cocok. Nah mungkin itu bisa dipakai, ya. Tetapi bukan kata-katanya yang diacak, dipotong. Kata-katanya dibiarkan, tapi dia tidak tahu mana yang pertama harusnya, mana yang kedua, baru mereka susun. Ya, itu bisa dipakai. Dan itu cocok dengan kegiatan anak di kelas 1. Menyusun apa namanya itu? Menyusun sila? Ya, menyusun sila-sila Pancasila yang tepat dengan bunyi dan juga simbolnya. Nah, mungkin itu yang dipakai ya. Kegiatannya banyak, bisa games ya. Anak-anak satu kelompok, ini satu kelompok diberikan silanya, diberikan juga simbolnya, dan diberikan sebuah lembar di mana mereka akan kesempatan buat kalian untuk menempelkan yang tadi mana, oh ya yang ini taruh di sini, terus yang simbolnya di sini, baru kemudian kan bisa jadi ya ketuhanan yang Maha Esa bisa jadi ditaruh yang ketiga, bisa jadi sama anak-anaknya. Jadi atau persatuan Indonesia simbolnya malah pohon beringin dikasih. Nah itu dari sana Ibu nanti bisa lihat cocok ya, tepatkah ininya dan lengkapkah ya. Kebayang ya Bapak Ibu, jadi kegiatannya di sana. Diferensiasinya ada di mana Bu? Belum ada ya. Diferensiasi, karena anaknya sama-sama nyimak video, sama-sama bermain kartu, dibagi dalam jigsaw, jigsawnya pun melakukan kegiatan yang sama. Kemudian kegiatan akhirnya juga menyusun sesuatu yang sama. Berarti dari awal, ini yang saya bilang dari awal sampai akhir semuanya klasikal. Belum dia memasukkan yang tadi diferensiasi ya. Sehingga dipikirkan diferensiasi saya cocoknya apa nih yang dibagian di sini. Pertanyaannya sekarang. Ada ide untuk diferensiasi? Gimana Bu? Di akhir seperti apa maunya diferensiasinya? Anak-anak yang sudah bisa menyimpulkan, misalnya memberi penjelasan sila 1 bunyinya ini, sila 2 ini, terus silanya. Yang lain apa yang dilakukan? Berikan tes tulis. Yang lain berupa tes tulis, yang lainnya berupa presentasi. Itu maksudnya. Kalau mau produk, yang mana yang kasih tes tulis? Apakah semua anak kelas 1 sudah bisa baca tulis?
Belum semua. Siapa yang Bapak Ibu akan kasih untuk tes tulis? Siapa yang akan kasih tes di depan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau Ibu mau diferensiasi karena anak-anak, perhatikan ini. Perhatikan Bu, oke. Anak-anak di kelas 1 kan Ibu tahu belum bisa baca semuanya, belum bisa tulis semuanya. Maka diferensiasinya bisa. Bagi anak-anak yang belum bisa baca tulis, boleh dia di depan menjelaskan. Ya, susunannya sila yang satu itu adalah bunyinya ini, lambangnya ini, karena dia belum bisa tulis. Yang sudah tulis, bisa baca dan tulis dengan baik, cukup mereka membuat lembar kerja saja. Menyelesaikan lembar kerjanya, mereka tulis, dibetulkan ke Ibu, tidak perlu presentasi. Berarti dibedakan berdasarkan kesiapan baca dari anak-anak. Jadi diferensiasi jadi, ya, sesederhana itu diferensiasi. Karena Ibu sudah tahu kebutuhan anak saya beda. Bagaimana anak yang tidak bisa baca supaya baca tulis itu, tapi dia bisa menunjukkan. Karena yang ditunjukkan di sini kan menyusun aja, bukan kemampuan tulis, kemampuan menyusun. Selama dia bisa menyusun sila 1 ini, sila 2 ini, berarti dia mampu menyusun, belum bisa tulis. Jadi yang dibedakan itu kemampuan belum bisa baca tulisnya sama kemampuan sudah menyusun. Logika berpikirnya dia dapat, tapi tidak bisa nulis. Ya, dapat dia biji, dua-duanya dapat biji. Ya, diferensiasinya Ibu berarti di asesmen produknya. Oke, nanti ditulis sana. Bagi anak yang sudah bisa baca, silakan membuat dalam lembar kerja yang diberikan. Bagi anak yang belum, bisa menjelaskan di depan kelas dengan tulis. Kita beri tepuk tangan. Ya.